Ini Pak Jokowi ini sangat menentukan arah Pilpres ke depan, karena siapa yang sejalan dengan Pak Jokowi itu suaranya naik, dan siapa yang bertentangan itu suaranya nyungsep. Kenapa Pak Jokowi masih sakti? Satu, rakyat masih percaya Jokowi. Dua, relawan militan Jokowi masih utuh dan bergerak terus. Ya kan? Jadi nomor 4 naik ke nomor 2 nih, Bro. Tiga, partai masih solid. Jokowi Gitu. betul-betul masih sakti apa enggak? Pak Jokowi itu menurut saya masih sangat sakti. Yep. Lemdak istilah itu tidak berlaku buat Pak Jokowi. Sampai hari ini beliau tidak memudar ya. Gila Lundo. Nah, ini malam ini spesial nih kehadiran Mbak Nurul Arifin ini. Iya. Ini kehadiran Mbak Nurul ini menjawab kritik netizen Iya. bahwa Apa? acara ini Bias gender. bias gender katanya. Makanya terlalu dulu nih. Iya, ini kita hadirkan perempuan. Atau yang benar mungkin netizen bahwa saya ini diposisikan sebagai ini bagian dari laki-laki gitu. Ya udah aman, oke ada Mbak Nurul aman ya netizen ya. Sebelum ke tamu berikutnya ada satu password untuk Mbak Nurul. Gol apa yang terbaik? Golkar! Yes, gol! Ini pinter banget artinya kamu. Golkar kalau nggak placement ke detik sama total politik keterlaluan. Jualan. Iya karena Ronaldinho. Coba pidatonya Pak Erlangga yang terakhir Aduh, lupa, Bos. CNBC MC-nya itu. Gue lupa itu. Apa teksnya negara Tapi dunia ingat, ini apa? Ari Putra ingat? Iya. Apa? Boleh dong ditampilkan. Iya. Indonesia itu Nah, ibarat the bright spot in the dark. Iya. Iya, bener banget. Terus aku ngomong gitu kan, terus Pak Erlangga bilang, seperti kata Mas Budi MC tadi, ya kita ini the bright spot in the dark. Pak Erlangga aja nyontek gua, Bos. Harusnya jadi iklan, nggak jadi iklan gara-gara omongan lu baru. Oh, sombong dikit. Yang kedua. Yang kedua. Ini satu-satunya orang yang hafal dokter yang bekerja di desa-desa seluruh Indonesia. Jumlah desa seluruh Indonesia. Bukan hanya desa. jumlah desa, apal nama, Bos. Jumlah pendapatan per kapita, jumlah RT di semua desa, ada apa semua beliau. Kalau Anda tahu jumlah desa Indonesia berapa, silahkan tulis di kolom komentar. Ya. Nanti diverifikasi. Betul. Yang kedua siapa nih? Tapi sebagai apa datangnya? Sebagai ketua Sebagai yang punya desa. Kepala desa. Wih. Nggak dong, Ketum Projo dong. sebagai ketum projo Budi Ari Setiadi. Nama digabungin Budi Ari. Iya. Setiadi garis rakyat. Setiadi garis rakyat. Iya, pas Budi Ari Jadi Setiadi. garis rakyat. Enggak, Magelang di Bogor 21 Mei ya. Iya. Waktu itu. Tanggal 1 Mei dan kodenya adalah siapa tahu calon yang kita dukung Ada di sana. sini. Mulailah gajah-gajahan mulu sejak itu. Kita ini diundang MC acara Projo itu bukan karena kita bagus, Dir. karena namanya Budi Ari Setiadi. Kalau panel Barus yang jadi ketua umum Projo setelah ini juga ganti lagi. Ganti lagi MC-nya panel sama Barus. Oke, berikutnya. Sama tiga. Ini beliau ini kita kemarin lontang-lantung gitu. Ketika di sebuah komplek perumahan pejabat. Lagi nunggu, ternyata Budi nggak bawa mobil, saya juga nggak bawa mobil. Terus akhirnya duduk lagi tadi trotoar berdua. Waduh, nih masih lama nih jam buka nih dia. Pas lihat ke belakang ada foto beliau. Karena belum masa kampanye ya. Baru masa kampanye. Bahkan di kompleks itu lebih banyak foto beliau dibanding foto Sandiaga Uno. Berani-beraninya beliau. Adegan duduk-duduk tadi menjelang sore itu agak mirip juga film-film jelang lebaran. Tapi di pantai biasanya, Bro. Iya kan? Betul. Ya, di situ dulu dijemput sama mobil ke pantai. Gila lu, Bro. Jangkrik, Bos. Oke, saya sambut Mas Ahmad Ketum Baidowi. Mas Awi panggilannya. Alhamdulillah sehat. Lu udah belajar maraton belum? Triathlon gitu, Mas. Minimal jadi IO-nya dulu lah. Kasih sambutan ya, Mas. Menyesuaikan dulu, chemistry dulu dibangun. Iya, karena biasanya kan orang udah mulai menyesuaikan dengan calon-calon yang kuat nih. Bahasanya, frekuensinya supaya nyambung kan. Jogging pagi keliling Kebayoran Baru gitu kan. Betul, dia nggak suka belusukan ke pasar aja gara-gara capresnya agak belusukan jadi ikut. Sepedahan jadi ikut sepedahan. Bang Willy pun gua lihat udah mulai bersair-sair juga sekarang. Iya. Ada yang Salaman pun berubah. Cara salaman pun berubah. Mbak, ada Mbak
Yang Mbak, gini, Mbak, Bang Muni ini kan agak susah ya dalam kaitan berbaris ini. Sekarang latihan baris berbaris terus dia. Bang Muni ketemu orang udah kayak gini. Iya. Bang Muni ketemu orang udah kayak gini. Minimal siap komandan. Wah, gitu ya. Apa kayaknya Pak Jokowi jarang kayak gitu ya Pak Torik ya? Lu kenalin dulu yang terakhir ini. Oh iya. Oh iya, sama. Sudah Lu ya Pak Torik ya? kohos. Ya. Ini bukan pembicara. Udah kohos ini. Rangkayo. Ya. Effendi Ghazali. Oh, kohosnya Torik, Toriker. Jadi hati-hati buat Ya, narasumber di sini Yang ya. kalau mau nembak minjem quote saya. Ini. Nah, Betul. kita udah selesai. Ayo Prof Ege dibuka. Tunggu dulu, Ada satu lagi. Oh iya, satu lagi. Ini penting banget. Ini Prof Ege aja yang menangkan ya. Ya, inilah Bapak yang Alpokora. dulunya sangat terkenal dengan ini boleh saya sebut nggak sih? Boleh ya. Sebelum dia masuk ke pembinaan sepak bola, dulunya ini 3 periode lah. Oh, Iya itu gerakan politik praktis pertamanya itu ya? Iya. Ya. Tapi sesudah itu sekarang membina klub bola kelihatannya. FC Seto. Masih. Enggak, saya Ketawa, udah itu. Saya sangat tertarik ikut membeli saham ini kalau nanti liganya mulai berputar. Iya. Tapi setelah Piala Dunia Ada gagal, ada taktik barunya nih. Apa? FC Seto nih. Game changer namanya. sudah agak terbukti di minggu lalu, walaupun dengan beberapa catatan kita dan sahabat sejati kita lah ini tetap ya. Mr. Q. Mr. Q. Muhammad Qadari. Mr. Q. Mana nih? Eksekutif. Mr. Q-nya. Mana Mr. wajah Q. Mr. Q? QQ. Selamat malam. Ini wajahnya belum kelihatan nih. Pak Mr. Q Edo. kasih dulu senyum dulu. Gambarnya belum sudah, ada. sudah. Iya, bukan salah saya, salah redaksi itu. Coba kasih lagu Roma Irama dulu. Masih 3 periode. Ya. Masih jalan terus. Loh, 3 periode itu sekarang udah bukan tugasnya rakyat, tapi tugasnya anggota DPR. Supaya bisa Golkar. Mantap kan, Pak? Forum kita kan? Mantap kan? Jangan ragu-ragu. Iya. Kali Golkar nomor berapa sih? Nomornya? 4. Gimana caranya Golkar? Iya. Jadi Iya, bagaimana Mr. Q? Golkar tuh harus menggolkan dulu nomor 3 gitu loh. Baru nanti yang 4-nya tercapai gitu. Iya. Prof Ege, ini setelah gagalnya Piala Dunia ini apa namanya saham PS Seto ini agak turun apa justru malah memumbung tinggi? Dalam dugaan saya agak naik. Oh, karena Ada simpati lah. Oh iya, terhadap di itu. survei LSI terakhir juga ada kenaikan, ada Ya, simpati ke tapi sana. tidak signifikan ya. Belum signifikan, belum. tapi Ya. ada simpati memang. kita mulai dari Mr. Q dulu aja lah ya. Oh, iya, benar. Iya kan? Kasih dulu posisi PS Seto ini di mana nih sekarang? Ya, Mr. Q ini Oke. ada yang mantap minggu ini LSI mengeluarkan survei Ya. katanya approval rating Pak Jokowi ya kata Anda tadi agak 76,8%. Iya, itu Iya. paling tinggi sudah seperti Sidratul Muntaha. Iya, Ya. itu di atas. Kalau di atas itu lagi tuh Kim Jong Un tuh di atas itu. Nanti itu kita koreksi di atasnya dia ya. Iya. Karena Iya. Kim Jong Un ternyata tidak terbukti setinggi itu. Iya. Tapi yang terakhir berapa persen? 76,8. Oh, tertinggi di dunia itu kalau. Iya kan? Nah, kan? Sangat Tertinggi puas sebagai Lebih puas lebih bagi tinggi kamu. daripada Kim Jong Un. Enggak, yang benar itu lebih tinggi dari Modi, Modi. Perdana Menteri India, Iya. berdasarkan Morning Consult Political Intelligence yang Ini baru data ini. dilontarkan 1 April. Nah, itu. Oke, data ini. Nah, Data kemudian kita lihat juga efek Piala Dunia, Pak Ganjar kemudian turun 8%, Pak Prabowo Naik. di mana Naik. yang berakibat pada Pak Muni itu sudah sering baris berbaris Iya kan? naik 3%. Iya kan? Kemudian ya macam-macam lah ya Nah, kita kalau lihat. baris berbaris, FC Seto juga dilatih loh baris berbaris. Oh, udah mulai menyesuaikan. Coba tanya, sudah Coba, mulai? coba. Sudah pernah saya lihat di televisi? Betul ya, Pak ya? Itu lebih ke ini Pak, apa ormas ya kalau itu ya. Enggak, tapi tetap baris Tetap berbaris. baris. Ya, Oke. Pak Seto silakan. Kita tanya dulu Mr. Q, apa yang bacaan Anda terhadap situasi terkini pasca berbagai hal yang terjadi belakangan ini, Mr. Q? Silakan. Iya. Kalau menjawab tadi ya kaitan sepak bola dengan approval rating Pak Jokowi, saya melihat justru salah satu kenaikan ya dari tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi ini karena sikap Pak Jokowi berkaitan dengan Piala Dunia U20 itu sejalan dengan aspirasi publik. Yang sejalan itu pertama ya memisahkan sepak bola dengan politik. Itu kan yang setuju pemisahan itu 80%.
Artinya 80% populasi itu setuju dengan Pak Jokowi, dan itu angka yang sangat besar. Jarang-jarang ada peristiwa atau kebijakan publik yang tingkat persetujuannya itu bisa sampai 80% dan 90%. Biasanya kan suka terbelah yang namanya kebijakan publik atau event atau peristiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ditanya kepada masyarakat, kepada responden, sikap mereka terhadap partisipasi Israel, 71% menyatakan menerima. Gitu. Yang tidak menerima itu 27%. Lagi-lagi sikap Pak Jokowi itu sejalan dengan rakyat. Jadi saya melihat memang insting Pak Jokowi ini kalau udah bicara rakyat itu memang paling kuat, sakti memang. Udah cocok itu, gambar gajah itu udah cocok, itu luar biasa itu menurut saya. Jadi memang sakti sekali, dan ini membuktikan ada sahabat saya kalau nggak salah waktu kita diskusi bilang Pak Jokowi ini bebek lumpuh, itu sekali lagi tidak terbukti gitu loh. Karena apa? Karena Pak Jokowi punya approval rating atau dukungan publik yang sangat-sangat tinggi. Kalau pinjam istilahnya Pak Budi Ari Setiadi, ya, ini Pak Jokowi ini sangat menentukan arah pilpres ke depan, karena siapa yang sejalan dengan Pak Jokowi itu suaranya naik, dan siapa yang bertentangan itu suaranya nyungsep. Dan sekali lagi pernyataan M. Kodari pada waktu itu di Adu Perspektif itu terbukti. Memang jarang salah Kodari itu kalau ngomong itu udah benar, ya. Pertama dia bilang akan gagalnya Piala Dunia akan menjadi game changer, ya. Itu terbukti dengan mulai terbentuknya wacana koalisi besar, ya, koalisi kebangsaan begitu. Ya, itu kan bayangkan, ya, yang KKIR sudah berdiri, KIB juga sudah berdiri, sekarang nyadar menjadi satu begitu. Apa itu bukan game changer namanya, kan begitu. Yang kedua, Bang Muni sudah hormat, siap-siap begini-begini. Ya itu kan game changer juga itu, ya kan? Udah dia nggak mau jalan di karpet merah lagi sekarang, Bang. Dan saya lihat Bang Muni juga sudah mulai nggak jalan di karpet merah, ya kan gitu. Terus intinya sih bukan cuma partai politik, tapi juga para relawan ini sudah mulai mengalami pergeseran-pergeseran, ya. Kemudian tesis saya yang kedua kan bahwa Ganjar menjadi antitesisnya Pak Jokowi, dan itu dihukum oleh publik dengan sangat telak dengan turunnya angka Ganjar itu sampai 9%. Saking telaknya terjadi perubahan konstelasi calon presiden, ya, di mana sekarang yang nomor 1 adalah Prabowo dan Ganjar melorot nomor 2, bahkan ya bisa nggak tahu nih kalau survei lagi ke depan, ya bukan mustahil ini bisa turun lagi di bawah Anies Baswedan. Walaupun kemudian terjadi perkembangan terakhir, ya, di mana akhirnya Mas Ganjar itu merapat kepada Pak Jokowi lagi, gitu loh. Jadi ibaratnya beliau ini telah melakukan blunder, kesalahan, dan beliau mencari obatnya kepada siapa? Kepada Pak Jokowi, gitu loh. Apa indikasinya, Mr. Q? Mencari obat indikasinya kepada sangat jelas. Pak Jokowi datang mau sholat Jumat, lalu Pak Ganjar kabarnya masuk lewat samping, gitu kan? Itu kan berusaha untuk merapat kan sebetulnya. Kalau merapat beneran kan udah jalan bareng-bareng dari datangnya sholat itu udah barengan kan, bahkan bisa jadi turun dari mobil yang sama. Tapi kalau Pak Jokowi sudah dalam, lalu masuknya dari itu kan namanya menggiring bola dari samping, kan begitu kan? Gitu. Jurus gelandang, ya kan, backup, siap kan begitu kan? Gitu dia. Nah, Pak Jokowi kenapa menerima Ganjar Pranowo untuk bersama-sama dengan Pak Jokowi dalam beberapa peristiwa. Terakhir akhirnya kan juga ikut Kasar kalau nggak salah, ya, bersama bersama Pak Zulkifli Hasan, ya. Nah, kalau kita mau membaca Pak Jokowi, kita harus mengembalikan analisa kepada sistem politik Indonesia yang multipartai, ya teman-teman sekalian, multipartai. Dalam konteks multipartai, walaupun Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, tetapi PDI Perjuangan itu hanya seperempat saja dari kekuatan politik yang ada di DPR, ya. Dan pada saat yang bersamaan, aktor-aktor politik yang lain itu belum tentu punya aspirasi yang sama dengan PDI Perjuangan. Katakanlah paling sederhana, ya, bapak yang begini-begini, gitu kan, begini-begini kan, gitu kan, bapak yang begini-begini itu. Nah, itu kan diminta untuk jadi calon wakil presidennya Mas Ganjar misalnya. Tetapi menurut saya hal semacam itu makin sulit. Selain karena Partai Gerindra sudah sangat besar, bisa berkoalisi dengan siapa saja begitu. Yang kedua, justru trennya pada hari ini yang menguat adalah
para Prabowo Subianto, dan malah Ganjar sedang menurun begitu loh. Jadi ya bagaimana Pak Jokowi itu di satu sisi memfasilitasi atau memberikan ruang kepada Pak Prabowo, kepada koalisi besar, tapi pada sisi yang lain juga tetap ngopeni gitu, tetap ngurus Ganjar ya, walaupun istilahnya kemarin ada antitesis, tetapi tetap diterima. Dan saya kira inilah situasi dan tantangan yang dihadapi oleh Presiden Republik Indonesia, apapun dia harus menjaga keseimbangan antara satu kekuatan politik dengan kekuatan politik lainnya. Dan menurut saya sampai hari ini Pak Jokowi sudah sangat-sangat luar biasa berhasil di satu sisi misalnya dengan Mas Ganjar tetap jalan, dengan Pak Prabowo jadi magnet koalisi, dan approval ratingnya itu 77%, kan begitu, luar biasa. Jadi elitnya dapat, rakyatnya juga dapat, ya. Kalau nggak pintar, elitnya dapat, rakyatnya lepas. Kalau rakyatnya lepas, rakyatnya dapat, elitnya lepas, kurang pintar juga. Jadi memang Pak Jokowi ini sakti mandraguna, sakti dua kali. Rakyatnya dapat, kekuatan partai politiknya juga dapat. Ya. Bahkan kita lihat komposisi atau perspektif pada hari ini pun juga sudah mencerminkan kesaktian Pak Jokowi. Gitu, ya. Sehingga yang mau berbeda suara dengan rakyat itu tersingkir dengan sendirinya. Wallahualam bisawab. Terima kasih. Mantap. Kita langsung terfoniskan dengan kalimat terakhir Mr. Q tadi itu. Jangankan Pak Jokowi ya, Bang Muni aja merasa sakti juga karena ketua Projo ini kan, Bos. Ketua umum, kurang lengkap loh. Jadi Prof. bahaya antara ketua dan ketua umum itu lebih sakti ketua umum. Ya, Karena masalahnya umum ya. Iya, Bukan khusus. Satu-satu nih. Salah satu Mr. Q. Jadi yang kingmaker yang mana sebenarnya? Pelan-pelan, habis ini belum? langsung ke sana. Saya langsung mau Ini co-host kita nih, Mbak. Silakan. Bukan, menyambung ini supaya agak. Yang pertama, Pak Jokowi itu memang sakti di Indonesia dengan hasil survei yang seperti tadi ya. Litbang Kompas sebelumnya 69, sekarang Ya, ini 76,8 ya. Ini LSI. Kemudian di dunia, kalau kita berbicara di dunia, dalam konteks COVID kemarin, sakti kan, salah satu yang sakti dengan pendekatannya sendiri. Tetapi kalau berbasis pada ini perbandingan saja, Morning Consult Political Intelligence itu nama Pak Jokowi tidak sampai setinggi ini. Mereka ini melakukannya dengan cara mengambil responden di masing-masing negara loh. Jadi secara terukur, lembaga survei ini berbasis di Amerika. Yang keluar itu paling tinggi itu di Asia Modi, Perdana Menteri India. Dan itu mengalami penurunan dari 78 sebelumnya jadi 76. Jadi kalau ini disetarakan lebih tinggi Pak Jokowi. Tetapi di angka itu yang juga melakukan survei di Indonesia, nama Pak Jokowi itu tidak keluar di urutan 10. Ya, jadi artinya yang lain nomor 2 itu Lopez Obrador, Meksiko, 61%. Kemudian di Asia lainnya itu Kishida, 29%. Gitu. Jadi ini menjelaskan barangkali kenapa misalnya FIFA ini cukup terpengaruh akhirnya. Kan sudah ada jaminan dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang negaranya bukan federal. Ya, jadi artinya kan negaranya bukan federal nih. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawa Tengah enggak, kayak misalnya gitu ya, Gibran tapi mau. Kalau Bapak Presiden Republik Indonesianya yang notabene menurut survei di Indonesia itu sampai 69, kemudian 76%, ditambah dengan Presiden Asosiasinya menjamin, harusnya kemarin kalau betul kepercayaan di luar negeri kuat, kita tetap bisa melaksanakan U20. Tetapi tidak boleh menegasikan untuk COVID diakui oleh dunia internasional. Nah, yang kedua, kalau jawaban tentang percaturan tadi, maka isunya menjadi dua. Koalisi besar, segera kita punya narasumber yang luar biasa. Dua dari ini ya? Dua dari ini. 2 dari 5. 3 juga sebetulnya yang 3. sudah agak Ini mewakili mana sudah agak nih? termasuk besar juga ini sebetulnya. Nah, tapi yang agak lebih penting tadi, Mr. Q, jangan-jangan apa yang Mr. Q sampaikan tadi terjawab oleh sebuah tulisan oleh teman saya nih, ya kan? Yang judulnya mengorbankan Ganjar, kurang lebih begitu. Mr. Q sempat baca nggak? Sempat baca nggak itu gitu ya? Jadi Baca itu menjadi salah satu artikel paling populer. saya setuju dengan Walaupun memang itu penulisnya pintar banget, di dalam dia jawab sendiri, enggak, Ganjar nggak dikorbankan. Jadi, saya mau bilang begini, game changernya disampaikan minggu lalu, ya, 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. 2 minggu lalu, kita setuju sudah terbukti ada hasil-hasil survei yang turun naik. Ya. Kecuali 2 hal yang saya mau mengkritisi. Yang pertama,
PDIP ikut turun gara-gara game changing atau game changer tadi, tapi kok PKS naik? Padahal posisinya sama-sama tuh Menolak dalam Israel. menolak. Ya, bahkan PKS lebih konsisten barangkali. Sejak Oh, bisa awal ini. dijawab itu. Oh, Bisa ya, dijawab itu. Ya, yaitu Langsung aja. Oh, boleh dong. Pertama begini, yang setuju dengan kedatangan Israel itu adalah konstituennya Jokowi, konstituennya PDI Perjuangan. Jadi mereka marah dan lari. Tetapi kalau konstituennya PKS itu beda dengan PDI. Memang yang oposisi yang kontra terhadap Pak Jokowi. Gitu. Sehingga ketika PKS menyatakan menolak Israel, mereka tepuk tangan. Wah, alhamdulillah, ini memang partai gue banget. Kira-kira begitu. Sudah saya jelaskan, gampang, mudah. nambahnya, Gampang. maksud saya naiknya. Kalau tetap konsisten. Iya, nggak iya apa-apa. memang PKS kan naik, karena kan PKS kan menolak. Jadi dua PDI Perjuangan, partai yang juga kelihatan menolak adalah PKS. Nah, konstituen PKS yang notabene oposisi dengan Pak Jokowi setuju dengan sikap PKS tersebut, makanya diapresiasi. Tetapi PDI Perjuangan konstituennya itu beda pendapat dengan PDI Perjuangan, sehingga akhirnya konstituennya lari dari PDI Perjuangan. Begitu, Bang Ik. Enggak, pertanyaan saya nambahnya dari mana? Angka nambahnya? Nambahnya dari konstituennya mereka, kalangan kelompok katakanlah Islam gitu ya, yang selama ini memang menjadi basisnya PKS. Kelompok Islam ini kan bukan cuma pilihannya bukan cuma PKS, tapi ada juga yang lain. Termasuk kelompok yang berikutnya adalah yang oposisi kepada Pak Jokowi. Not necessarily Islam ya, tetapi bisa jadi tertarik kepada PKS karena sikapnya itu bertentangan dengan Pak Jokowi. Begitu kira-kira. Maksud Prof. EG itu karena PDIP turun signifikan, apakah peningkatan suara PKS itu kontribusi dari penurunan itu? Saya kira bukan, karena nyambung, memang kan? kolam suaranya berbeda. Oke. Jadi kita jangan membaca pemilih ini itu satu warna, tetapi memang ada dua warna besar, yaitu kalangan nasionalis dan kalangan Islam. Nanti akan dibahas oleh koalisi besar itu sebetulnya ya. Karena untuk menggabungkan itu. Tapi yang mau saya sampaikan adalah gini. Kalau mereka tetap setia pada PKS-nya, suaranya datang dari mana? Walaupun kolamnya berbeda gitu ya. Karena kan 73% lebih itu tidak menolak gitu. Mungkin dari oposisi lainnya kalau kata Mr. Q tadi. Yang 27%. Ya, anggap aja beginilah, datang dari 27% itu yang menolak yang setuju dengan atau menolak Israel itu, ya kan angkanya 27%. Oke, ya. ya. Itu tadinya terdistribusi ke beberapa partai, tetapi begitu yang eksplisit menonjol menyatakan menolak adalah PKS, mereka geser ke PKS. Begitu kira-kira analisa. Oke. Nah, satu lagi sebelum sampai ke koalisi besar adalah game changer-nya sampai berapa lama ini untuk mengukuhkan koalisi besar. Karena koalisi besar ini kapan dideklarasikan dijawab oleh teman saya yang baju hijau di sebelah saya nih. Tapi kalau dia dideklarasikan 19 Oktober sampai 25 November, ya kita sudah akan kepotong nih 29 April sesuai janji Mr. Q, itu Indonesia lawan Filipina di SEA Games. Kalau Berangkat itu kita. kita menang, maka penentuannya nanti pada 10 Mei Indonesia lawan Kamboja. Di situ kita masuk ke semifinal, mungkin akan berhadapan dengan Vietnam, nanti di finalnya itu mungkin akan berhadapan antara Thailand atau Kamboja. Nah, hasilnya siapa yang juara SEA Games atau tidak, game changer yang kedua. Oke. PS Seto ini ya. Jadi PS Seto. karena kesedihan gara-gara Piala Dunia Iya. yang seharusnya tidak dihubungkan dengan politik, sekarang ternyata nyambung ke politik. Nah, kalau game ada- changer keduanya SEA Games. bisa terjadi pada 10 Mei kita Ya. lawan Kamboja, lawan tuan rumah. Ya. Dengan demikian kita masuk ke semifinal, kita mungkin berhadapan dengan Vietnam. Sesudah itu di finalnya nanti ya itu Thailand. kemungkinan berhadapan dengan 17 Mei atau 16 Mei finalnya berhadapan dengan salah satu. Artinya kepercayaan dan sakit hatinya sudah pulih Kalau kita sebegitu sampai. kuat isu Piala Dunia sampai menjadi game changer seperti terbukti dari 2 minggu harusnya SEA tambah Games 1 minggu ya, lalu, ya. maka 16 Mei Oke. tidak panjang loh, tidak sampai Oktober ke November, tapi di 16 Mei Ya. bisa ada perubahan gitu. Itu akan pulih tuh. Kalau kita sampai skenario Di yang ujungnya baik. nanti kita jawab Tapi siapa apa- yang diuntungkan kalau kita Ya. juara Ya. atau sebaliknya. Tapi apakah perjalanan belusukan ke pasar, sholat Jumat bersama, berjamaah, kemudian satu harian bersama satu mobil itu akan membuat luka itu menjadi pulih lebih cepat? Nah, kita tanya ke perwakilan Pak Jokowi di sini nih. Salah satu pembisik dan orang dekatnya Iya. Pak Jokowi. Pertanyaan pertama kita tuh kenapa gitu ya? Iya. Kenapa jalan bareng? Atau dibalik, betulkah tidak diundang?
Iya. Itu karena Coba Mr. lihat, Q kayak tadi ini lewat lagi samping. kiri. Tesis saya Mr. Q ini tidak diundang, lewat samping masuk. Menyelinap. Gelandang serang tadi dari sebelah kiri itu tadi masuk gitu. Ini kompor dari kiri nih, Bos. Kompornya dari kiri nih ya. Gimana? Apa? Kenapa Jawab jalan dulu, nanti bareng baru lagi gua kalau kasih sama respon. Pak Satu, Jokowi? Pak Jokowi ini kan pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia, dia kan harus balancing. Hmm. Bukan beliau nggak tahu hasil-hasilnya. Spuring nggak? Semuanya kan tahu, bahkan penurunan dan penurunan elektabilitas dari Pak Ganjar kan sangat signifikan, karena itulah ini balancing gitu loh. Tapi kan saya pikir begini loh, ini kan masih 6 bulan lagi sampai waktunya, jadi dinamika masih akan terjadi. Tapi direncanakan nggak sih Bang yang kemarin? Mana ada politik yang tidak direncanakan. Datang ke Jawa Tengah untuk, mana nggak direncanakan? Politik yang ujuk-ujuk orang mau pacaran aja mesti ada rencana, apalagi politik. Bahwa kemudian terjadi beberapa Bahwa ada akibat. insiden-insiden kebetulan, tapi nggak ada yang kebetulan dalam politik. Siap. Oh, jadi Pak Jokowi memang ingin berusaha memulihkan. Paling nggak balancing lah. Apa balancing ini gimana maksudnya? Loh, sih? begini loh. Emang abis melakukan apa gitu? Apakah abis Off-road? Begini, meminta kan- Mbak Nurul dan Mas Awi bikin koalisi besar bersama dengan Orkestrasi. Pak Prabowo? Ya kan begini loh, Pindah lagi. kita tahu lah politik mutakhirnya gimana, petanya, kondisinya dan sebagainya. Nah ini kan ada spirit tetap, yang penting kan gini, konsepnya kan tetap pembangunan berkelanjutan, semua yang sudah dikerjakan Pak Jokowi dasarnya ini harus ditingkatkan dalam banyak hal gitu loh. Nah ini kan jangan sampai kekuatan politik yang ada dalam tubuh pemerintahan Pak Jokowi ini tercerai-berai gitu loh. Oh. Ini kan tetap aja ada upaya-upaya untuk menyatukan kembali koalisi-koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Minus satu partai yang sudah mencalonkan calon lain gitu. Oke. Ya, tapi ini kan upaya, walaupun semua ada upaya tersebut, tapi walaupun kita juga tahu ada kendala-kendala yang secara psikopolitik akan mengganggu terwujudnya persatuan itu gitu. Karena kan ini kan udah soal koalisi partai, capresnya bagaimana, cawapresnya gimana gitu. Baru yang faktor yang keempat. Ingat loh, tahun lalu kan saya udah bilang 4 komponen penting kemenangan 2024. Koalisi partainya menentukan, capresnya menentukan, cawapresnya menentukan, dan ketiga Jokowi dan relawannya kemana menentukan. Nah kembali ke tema malam ini, Jokowi masih sakti, masih sakti. Kenapa Pak Jokowi masih sakti? Satu, rakyat masih percaya Jokowi. Dua, relawan militan Jokowi masih utuh dan bergerak terus. Ya kan? Dari Tiga, nomor 4 naik ke nomor 2 nih, Bro. Tiga, Iya. partai masih solid mendukung Pak Jokowi. Ya ada mencelat-mencelat biasa lah. Mungkin salah hitung atau kurang matang dalam hitungan. Begitu loh. Itu kan indikator rakyat masih percaya Pak Jokowi kok. Relawannya masih solid. Kalau kapan disuruh bergerak. Siap. Begitu loh. Ini kenapa kebuka gue? Ini. Nah, jadi tema malam ini Jokowi masih. Kalau relawan yang dari Jokowi mania jadi Prabowo mania itu karena koalisi besar jadi kompak. Ya, Itu udah bukan baris berbaris bukan. lagi. Itu kesusu. Tapi karena koalisi besar jadi oke juga. Ya kan tetap dalam skema Pak Jokowi kan. Sekarang coba bayangkan. Dalam skema. Pak Prabowo menhannya Pak Skema. Jokowi. Pak Erlangga Menko Perekonomian Pak Jokowi. Iya. Siap. Nah ini Ekonomi kita bagus pasca dalam kondisi pandemi Covid. Menko-nya kan top. Iya. Wow. Mantap. Ya, Gol. Tepuk tangan juga masuk. Gol. Menko siapa Ya, maksudnya? Mr. Q, go. Menko Perekonomiannya kan Oh, saya pikir Pak Luhut bukan. Pak Luhut juga Golkar ya? Golkar juga. Calon Pak Luhut presiden juga dong. Golkar. Jadi Menko Perekonomian juga berkontribusi. Menko Maritim. Itu ketua Golkar berikutnya. Waduh. Ini agak kemajon. Coba ngomong Ini agak dulu, kemajon ini. Diklarifikasi dulu. Komentar lu, aduh. Ini Agak komentar kemajon. dulu. Jadi begini maksud saya Nanti nunggu begini. bagian aja. Jadi maksud saya begini loh. Jadi Pak Jokowi ini kan juga lihat mana orang-orang dalam pemerintahan yang memang punya potensi untuk melanjutkan. Ya kan juga bersama-sama. Ini kan pemerintahan jangan dipandang sendiri loh. Ini kan kerja bareng gitu loh. Mereka yang udah di dalam begitu kan tinggal nerusin, nggak tracknya tinggal dipertajam lagi. Beberapa Iya. program. Tentu saja banyak masalah, banyak problem, masalah di dalam pemerintahan Pak Jokowi yang harus diberesin. Maksudnya belum tercapai semua Iya. pencapaian. Sehingga harus diakselerasi terus menerus. Ah, tapi ini ngomong-ngomong soal menjaga keseimbangan nih, Bang Muni. Kita lihat ya, ini memang jalan bareng nih Pak Jokowi Ganjar. Jalan berapa hari? 2 hari ya? 2 hari ke pasar, belusuan, sholat bareng segala macam. Nah, yang menariknya yang kita lihat rame tuh di medsosnya Pak Ganjar.
Wah, Ya. kegiatannya bisa direkam semua. Boleh ditampilkan nggak? Ini perbandingan antara medsosnya Pak Ganjar dengan medsosnya Pak Jokowi. Itu Ram. Ada 9 postingan tadi. 9 kita udah hitung. Kita hitung. Kita Ada hitung. 9 postingan dalam- 1, 2, 3. Oke. Kita bareng, kita bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada di bawah satu lagi tadi. 9. Nah, itu pasti 9. Bagaimana caranya? Coba ngitungnya. Enggak, ini kan bukan. Ada Ini lagi bukan. di bawah. Ada di Betul. bawahnya. Oke, sementara Pak Jokowi tidak ada sama sekali. Nih, Hil. Yang Wih, ada bersih. gambar Mas Ganjarnya. Kalau lihat dari sini aja sih, kalau lihat dari sini aja nggak seimbang nih postingannya. Ya. Iya. Saya mau tanya siapa dulu? Prof Egi dulu ya, ahli Jangan-jangan komunikasi. ini yang ahli Sensitif. ahli dalam enggak bukan. Saya akan ke sana, tapi yang dalam ahli penulisan mengorbankan Ganjar Dia nggak boleh. enggak boleh memberikan. Jangan. Jangan. Ya. Tulisan aja, Bro. Itu Eh, saya hanya boleh tulisan aja ya. Mr. Q, kita ada Mr. Q aja kali ya. Enggak. Atau Anda? Tentu saja. Boleh dong dalam posisi ini Ganjar ingin menunjukkan dan saya rasa nggak dibantah oleh Ketua Umum Projo bahwa memang sudah dekat dengan Pak Jokowi dari dulu, ya kan? Bahkan jangan lupa loh, di Magelang 21 Mei itu, Rambut putih. betul kan? Bukan, itu bukan rambut putih. Jauh sebelum Oh, yang ada di sini. Kata itu yang kita, heboh ojo ke susu dan kata kita itu loh. Yang Kita kita itu suruh. artinya apa? Saya dan Anda. Loh, Apa? kalau Udah nggak relevan itu Bang Egi. Oh jangan. Udah nggak relevan. Jangan. Oh hati-hati, kalimatnya dari dulu saya dekat, maka saya melihat peristiwa yang dulu. Kecuali dia bilang dari sekarang saya dekat, saya melihat peristiwa Ya. yang sekarang. Mantap. Tapi- memang Iya, kayak iya. gitu. Bahasa Nah, yang benar Inggris. terima kasih supaya supaya yang pas. telah menunjukkan media sosial ini perbandingan antara Mas Ganjar dengan Pak Jokowi ya. Ini saya terus terang di Zoom saya nggak kabur ya. Jadi ini kira-kira kalau dikoreksi kalau salah bahwa postingan kebersamaan Ganjar dengan Jokowi itu nongol banyak di medsosnya Ganjar. Ganjar, tapi di Jokowi nggak ada sama sekali ya. Enggak. Ya. Ya begini, kita Jahil, kalau bicara teman-teman politik, ya kan kita bisa lihat panggung depan dan bisa lihat ya panggung belakang. Tuh, gitu. dari dulu dekat tuh. Kalau kita bicara Pak Jokowi pada hari ini, menurut saya perasaan beliau itu tetap preferensinya adalah pidato di acara silaturahmi di Partai Amanat Nasional. Beliau di situ mengatakan, ini saya sedih dan kecewa, walaupun dia bilangnya seperti rakyat kan begitu. Nah, saya kira medsos ini memang menggambarkan, mencerminkan perasaan Pak Jokowi yang sesungguhnya, gitu loh. Bahwasanya kemudian Pak Jokowi ya tetap tampil bersama dengan Ganjar Pranowo, sebetulnya Pak Jokowi itu sedang berkorban besar menurut saya. Kenapa? Ini pendukungnya Pak Ganjar, ini kan pendukungnya Pak Jokowi. Maaf, relawannya pun relawan Pak Jokowi, gitu. Dan saya aku yakin pada hari ini pendukung Pak Jokowi itu sedang marah. Sebetulnya mereka ini nggak mau lihat Pak Ganjar dengan Jokowi atau Pak Jokowi dengan Ganjar, mereka nggak mau. Tetapi karena Pak Jokowi ini ya tadi kata Bang Muni ya, beliau ini ya pemimpin bangsa, pemimpin negara, gitu ya, presiden ya harus ngayomi gubernurnya walaupun gubernurnya melawan presidennya. Oke. Iya, jangan-jangan Pak Jokowi pun ditelepon juga sama DPP, Pak, tolong Pak, itu surveinya lagi pada turun, tolong ini turunnya jangan sampai turun terus, barangkali bisa naik juga. Seperti gambarnya Pak Prabowo kan, udah turun ya, begitu bareng Pak Jokowi mulai naik lagi gini, gitu. Nah sekarang yang mengalami begini ini namanya Ganjar, ya, dan bisa jadi PDI Perjuangan, supaya jangan terlalu dalam, langsung diangkat begini oleh Pak Jokowi. Karena kalau terlalu dalam itu ngangkatnya susah banget, gitu loh. Ya, trennya itu kalau suka main saham kan udah tahu tuh kalau udah turun tuh trennya turun kan kalau udah tembus floornya itu tembus banget gitu. Jadi menurut saya kalau ditanya Pak Jokowi pada hari ini perasaannya itu masih belum nyaman dan itu kelihatan dari medsosnya. Oke. Kalau memang nyaman tuh pasti tampil, tetapi ya balik lagi ini politik keseimbangan. Oke, jadi hanya sekedar politik keseimbangan. Tiga, Tapi- langsung ya, harus kita dengar tiga Ya. orang yang terlibat dalam koalisi besar. Tapi saya mau bilang tiga hal. Yang pertama, saya mulai melihat football clubnya menjadi Proseto pada hari ini. Apa tuh singkatannya apa tuh proses? Apa tuh? Iya, Proseto. Nanti Anda tahu lah Proseto itu sudah. Seto itu ETO. Wah, Ya, gitu. jadi Sahabat, sahabat. ini Proseto nih. Football clubnya Proseto nih. Iya. Kalau yang saya lihat tadi. Yang Ya. kedua, ada Muni di sini, Ketua Umum Projo. Menarik tadi Belum bahwa- jadi Proseto. Enggak, bukan.
apakah pendukung Jokowi memang kesal untuk melihat hubungan mesra ini? Oke. Mestinya enggak. Kalau balancingnya kita sama-sama sependapat. Oke. Nah, mau siapa dulu nih? Karena Oke. Proseto ini mengancam Oke. gol itu nggak jadi. Oke. Kalau Proseto nggak jadi, gol nggak jadi. Ya. Oke. Ini perlu kita banyak terjemahkan Ya, sampai emang kodenya. bahasa-bahasa Ini. ini mengamankan kita dari laporan-laporan yang tidak menyenangkan. Iya. Tapi sebelum dijawab, saya mau tunjukkan satu video dulu di Instagram, boleh nggak? Pak Idam, bagus. Pak Idam menunjukkan lagi-lagi sedikit perbedaan atau sedikit atau banyak perbedaan antara Pak Ganjar dan Pak Jokowi ya. Boleh nggak Pak Idam? Halo. Nah, kok hilang? Mempersiapkan video. Pak Idam, halo. Anda merasa bersalah tidak, Mas? Siapalah Ganjar ini sebenarnya? Saya tidak ikut tanda tangan apapun. Terus kemudian saya sebagai Gubernur Jawa Tengah, yang penyelenggaraannya salah satunya ada di Solo. Kemudian juga provinsi maupun kota yang ditunjuk, itu juga ada tanda tangan juga. City House, komitmen, ada semuanya. Tanda tangan. Tapi ya memang itu sudah menjadi kehendak Allah. Kita terima sebagai sebuah pembelajaran ke depan agar tidak terjadi lagi. Itu aja yang bisa kita ambil pelajaran dari urusan bola. Oke. Saya tadi mau nggak ke situ sama sekali. Mau tidak menyebutkan bahwa ada yang tidak tanda tangan. Ya. Dan itu fakta. Iya. Tapi kalian yang menyajikan faktanya gitu ya. Selalu ini. Dan tuan rumah Jadi di Solo. artinya Ini saya nggak tanda tangan gitu kan. Iya. Dan itu fakta. Itu kan acaranya Mbak Nurul kan kemarin. Iya benar. Dan artinya apa bisa salah? Apa bisa salah tuh dalam pengucapan gitu kan? Maksudnya ada yang bisikin, Pak, kan tanda tangan tuh Pak. Ya. Ya, sehingga semuanya tanda tangan. Enggak? Kan ada surat yang beredar. Nah, Ya, coba. Ayo, mari. Silakan. 3 penggawa koalisi besar. Loh, saya tidak ingin mengomentari yang itu ya. Iya, yang lain, pasti. yang lain. Mungkin yang terkait dengan malam ini deh, supaya objektif Ya, yang disodorkan Jokowi gitu. betul-betul masih sakti apa enggak? Pak Jokowi itu menurut saya masih sangat sakti. Yep. Lemdak istilah itu tidak berlaku buat Pak Jokowi. Sampai hari ini beliau tidak memudar ya popularitasnya dan kecintaan Betul, publik itu kepada Ada, beliau ya. gitu ya. Dan kemudian juga saktinya bisa ngumpulin partai politik. Dan kemudian ketum partai pun bisa berkumpul di bawahnya bersama-sama dengan Pak Jokowi. Itu. Dan tadi satu lagi istilahnya Bang Muni, politik itu katanya by design, everything by design. Tapi menurut saya politik juga tidak melulu by design. Karena seringkali yang impossible impossible is possible gitu. Jadi sesuatu yang tadinya dikira-kira wah nggak mungkin, taunya sekarang mungkin gitu ya. Taunya nanti ada yang sudah ada yang mengkondisikan mau jadi capres, taunya nggak bisa. Misalnya begitu ya, misalnya. Jadi Contohnya apa? Contoh. Nggak contoh, ini kan misal. Jadi yang saya bilang sesuatu yang nggak mungkin bisa jadi mungkin, yang mungkin bisa jadi tidak mungkin gitu. Nah kalau sekarang mau ngomongin apa nih koalisi besar sebagai game changer kan setelah ini nyambung kalau dari pidato tadi kan dari video tadi muncullah kan doorstop soal bukan perintah, himbauan. perintah kok Enggak, himbauan. udah perintah Himbauan. jumping Anda Kalau perintah tuh presiden kepada menteri-menterinya kan. himbauan kepada ketua umum Ya, ketua umum kan sebagian besar menterinya. ya nah itu gimana koalisi besar ini memang disiapkan untuk jadi game changer pemilu 2024 ini Mbak? Sebetulnya dipersiapkan begitu ya, dipersiapkan secara hard talk atau respons lah dari kayaknya itu ya animo dari publik aja. Kan ini tes water ya. Test the water gitu bagaimana reaksi publik. Ternyata reaksi publik ini kan positif melihatnya gitu ya. Ini ya. Karena kemudian ada sesuatu tawaran yang mungkin tidak ke kanan-kanan banget, tidak ke kiri-kiri banget, di tengah misalnya gitu kan. Nah, kalau Pak Erlangga itu ya memang ya kita kan Golkar memang di tengah. Dari kanan bisa ke tengah, dari kiri bisa ke tengah. Jangan sampai dari kiri terus ke kanan. Itu lompatannya terlalu jauh. Kan bisa tergelincir gitu ya. Jadi ya buat kami sih permainan Golkar ini ya cantik ya. Karena kan Pak Erlangga sendiri mengatakan bahwa kita ini bukan politik catwalk, tapi politik ide. Itu yang dijual sama Golkar gitu ya. Jadi di mana ide itu tumbuh dan berkembang dan kemudian ya akhirnya kita lihatlah bahwa
penanganan COVID di dunia juga apresiasi ya. Karena memang menteri-menterinya Pak Jokowi itu pinter-pinter gitu. Ya, terutama Pak Erlangga lah ya. Dan satu lagi Mr. Q. Jadi buat kami itu survei kadang-kadang tidak terlalu mempengaruhi belief kami terhadap Pak Erlangga, karena sosok Erlangga itu dibutuhkan oleh negara ini. Karena yang bisa menjawab tentang tantangan ekonomi ke depan di dunia global internasional itu namanya Erlangga Hartarto. Mbak, tapi kalau kemarin silaturahmi Pak Erlangga bukan sama koalisi besar ya. Kalau silaturahmi Pak Erlangga ke koalisinya Mas Anies itu lompatan yang ekstrim apa lompatan yang biasa aja? Bukber ya? Iya, bukber Bukberan Pak itu JK. silaturahmi itu merupakan lompatan yang ekstrim apa? Enggak, itu gimana? kan saya bilang tadi Golkar malah di tengah-tengah. Oh, berarti itu Jadi narik yang- ke tengah malah, mau narik ke tengah tuh gimana? Iya, Atau gimana tuh? kalau Golkar kan di Persiapan tengah. apa itu, Mbak? Itu cuma silaturahmi, buka puasa bersama, kan diundang namanya sama senior ya. Iya, kan Tapi dari koalisi Surya Pak Paloh Jokowi jadi- cuma Pak Erlangga aja kan yang ada. yang bisa hadir. Yang bisa hadir. Oh. Yang lain mungkin diundang tapi nggak hadir, kan gitu. Oh iya. Iya. Kan persepsi. Kalau ya, kita kan namanya. luas-luas aja gitu ya. Tapi kalau mau dikunci agak tajam nih, karena saya sudah melihat wajah Habib juga di situ, ya kan? Tanggapannya gol tadi terhadap Prabowo Erick Thohir gimana nih? Menarik loh, ya kan? Dalam kondisi hari-hari ini, Begini, kan Mbak, mesti Saya dijawab. no komen, saya no komen. Ini tadi masih pakai kode. Roseto. Pas sudah nanya Prabowo Erick Thohir. Saya komentar Ini jujur saya pakai nggak pertanyaan itu ya. Pak Kodori. Agak random. Enggak, karena sudah muncul Iya, wajah. saya kan Pak Kodori FC Sekto kan. Ya, Mr. Q nggak ada ya. Kodori Jadi gini di loh, sini. saya setiap bikin koalisi masang, jadi gini loh, paket capres-cawapres, saya pertama lihat tuh koalisinya dulu. Iya. Begitu dibilang Prabowo, Pak Erick Thohir, saya bilang partai mana yang dukung? Nah, itu pertanyaan saya Begitu. ke Ibu Jadi kalau- Nurul Arifin tadi. Paling misalnya PAN sudah pernah menyebut, mungkin jadi Gerindra PAN, partai lain nggak mau dukung. Begitu loh. Tiketnya nggak ada dari partai. Jadi partai lain tentu dukung, bisa maju, bisa tapi kan daya dukungnya akan terbatas gitu loh. Jadi makanya selalu rumusan saya itu pertama koalisi partainya dulu nih. Setuju ya itu. Begitu model koalisi partai kebentuk, baru kita ngomongin capresnya. Sekarang soal capres mungkin sudah mengerucut ke beberapa nama, ya kan? Kita masuk ke chapter ketiganya lagi, namanya calon wapres. Itu juga problematika tersendiri tuh, iya kan? Iya. Nah, baru yang terakhir di pemenangan. Kalau tahapan ini jadi tahapan koalisinya sudah terbentuk, chapter 1. Tahapan keduanya ini adalah, ini masukin tema namanya pemasangan. Ini chapter 2 nih, baru ke chapter ketiga pemenangan. Nah, chapter terakhir baru distribusi kekuasaan. Nah ini Jadi ini sekarang kita masuk chapter 2 nih, chapter pemasangan. Jadi mana yang logik nih? Jadi ada yang bilang ini si Mas Ganjar sama Sandi. Oh itu mungkin, saya bilang. Kalau PDI sama Masuk P3. gitu. Iya. Jadi saya selalu sebelah kiri dong, sebelah kiri ketawain. Pak, ini kalau buat KIP ya, Koalisi Indonesia Bersatu, ini dengan P3 kan dengan Mas Awi. Oh iya, ini dua Kita ini KIP sudah ya. masuk chapter keempat. Gimana, Pak? Chapter keempat itu ya pertemuan koalisi besar kemarin. Itu adalah chapter keempat. distribusi kekuasaan, tapi kalau tadi Oh, pemenangan dulu dong. Ini kan perspektif kan. keempat, Saya mewakilin KIB nih. 2, 3, 4. 4 itu bisa aja dari yang tadi yang pro Jokowi tiba-tiba jadi nomor 1 tadi kan urutannya setelah koalisi dan lain-lain. Sekarang yang keempat ini distribusi kekuasaan nih kalau menurut Belum. Belum sampai. Jadi gini, berarti 3. Yang ketiga apa? Saya ulangi dari yang pertama konsolidasinya. Yang ketiga Yang apa? kedua koalisinya. Ini koalisinya nih. Chapter 1 sudah lebih terbentuk, sekarang masuk ke chapter 2 pemasangan. Pemasangan. Ini kan paketnya apa nih? Itu yang kedua, yang ketiga pemenangan. Chapter ketiganya pemenangan. Tadi yang yang keempat tiganya pemenangan nih. Ke pembagian. Nah, begitu ke keempat kan udah menang, terus Pembagian. Ya, kata Mbak Nurul ini udah tahap pembagian nih sekarang. Belum. Ini masih Saya ngomongin Ini chapter empatnya persepsi KIB, beda. Bukan Beda. KIB besar, tapi KIB Iya, Bersatu. Oke. Nah ini Kalau ngomong-ngomong dalam kalau saya tuh empat tahapan itu. Ya. Nah, Sekarang ini ini ke tahapan ini Koalisi ngomong besar. lagi tahap pemasangan. Nah ini Ya. ada Iya. yang menyiapkan pasangannya juga ini. Siapa? Kalau Iya, tadi koalisi besar. katanya Prabowo ET masih
partai mana yang dukung. Nah, ini P3 ini menyiapkan yang lain mungkin. Kalau di koalisinya Bang Muni itu nanti udah siap-siap gini kan. Kalau ini udah gini-gini ya. Yang ini lebih berat loh ini. Yang ini lebih berat. Kalau yang tadi FC Seto agak lebih banyak sepak bolanya aja. Yang ini gabungan loh, seperti Decathlon itu loh. Nyebut merah. Lari. Betul. Bukan Banyak loh. harus ikut Bang terus. Ege, Ya. tapi Bang Ege, olahraga terbesar dan paling populer di Indonesia itu cuma satu, sepak bola. Oh, iya. Dan yang banyak rusuh juga sepak bola. Olahraga itu ya, saya bilang ya, wusu, Wusu. lari, digabung itu belum sama dengan sepak bola. Tapi jangan ini itu, kata saya. Mr. Q. Saya nggak setuju sama Mr. Q. Pak Erlangga ini memang membuat olahraga wushu itu seperti mudah dimainkan gitu. Karena beliau memainkan, membuat merakyat gitu olahraga wushu ini. Kayaknya kalau Pak Erlangga bisa, gue juga bisa. Gini. Itu. Mr. Q. Coba dicari literaturnya, sejarahnya, rekam jejak sejarah, ada nggak mantan orang yang bergelut di sepak bola menjadi pimpinan politik di negaranya? Ada. Satu misalnya, George Weah. Oh enggak, Itu mantan pemain. Mantan pemain Bukan bola, pengurus. presiden pemain bola, jadi presiden Liberia. Berlusconi. Berlusconi. Italiano. Itu pemain bola. Milik klub. Pemilik klub. Ya, Pemilik klub, gini. Kasih kesempatan Mas Awi dulu, baru kita ngomong. Hidup induk olahraga, atletik, renang dan lain-lain. Induk olahraga. Decathlon. Ayo Mas, ini waktunya udah singkat nih Pilpres Mas. Jangan ultramaraton dulu sekarang. Sekali iya. 100 meter sprint ini. Penampilan udah dikatakan. Udah gitu. Lanjut. Jadi gini, kalau